Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali, untuk kita boleh beribadah, untuk kita boleh menyembah, untuk kita boleh memuji Tuhan. Sebelum kita mulai untuk ibadah pagi hari ini, mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu datang kepada Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami rindu memberikan penyembahan kami, kami rindu memberikan pujian kami kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menjadi keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari dengan hati yang bersyukur kita datang kepada Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Yesus memiliki Engkau dalam hidup kami. Allah yang menjadi sumber keselamatan kami, Allah yang menjadi perlindungan kami. Kepada-Mu Tuhan kami bersyukur pagi hari ini. Mengangkat hati kami, mengangkat penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan.
Yesus, ku bersyukur.
Indah hati kehadiran-Mu Tuhan, hati kehadiran-Mu Tuhan, hati kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh berhimpun bersama-sama meskipun kami terpisah. Umat-Mu yang ada di rumah dan kami yang akan melayani, menyampaikan pesan Tuhan kepada umat-Mu di Kudus Kasih Karunia ini. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, baik yang ada di tempat ini maupun umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau siap memberkati kami semua. Sesuatu hamba serahkan firman Tuhan yang sudah hamba persiapkan, adalah Kau urapi secara khusus hingga firman ini benar-benar menjadi berkat, bahkan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong hamba-Mu, hamba yang terbatas. Adalah Roh Kudus Kau yang tidak terbatas, Kau pakai lidah bibir hamba untuk menjadi saluran berkat bagi umat-Mu di GBS Kasih Karunia ini. Terima kasih Bapa, hamba tambahkan hamba-Mu roh hikmat marifat di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan belaka, sehingga kita boleh berhimpun beribadah pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Meskipun sekali lagi saya katakan kita tidak bertatap muka secara khusus, namun saya percaya hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya beri tema pagi hari ini yaitu Tuhan pasti mencukupkan. Di dalam masa pandemik COVID-19 ini, meskipun kita menjaga jarak, menjaga kesehatan, sehingga kita tidak semudah keluar masuk untuk keluar untuk kepentingan, namun kita percaya kalau saat ini berapa banyak karyawan yang di PHK, pengusaha yang tutup, karyawan yang dirumahkan, bahkan pengusaha ternak sampai membuang ayam-ayam titik itu berapa ribu dilepaskan semua, sehingga diambil oleh warga-warga yang ada di sekitar itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan keamanan saat ini pun sangat menakutkan. Mereka begitu sadis. Akhir-akhir ini kemarin baru terjadi di daerah Purwakarta, kalau tidak Purwakarta, Purwokerto. Satu keluarga dibunuh. Nah, saya ingatkan, berhati-hatilah. Kalau tengah malam di rumah saudara lampu mati, jangan terus keluar terlebih dahulu. Kita lihat sekitarnya, jangan membuka pintu.
Kalau memang sekitarnya tidak mati, itu artinya itu ada sesuatu yang akan melakukan kejahatan. Lalu sebab itu, mari kita berhati-hati. Banyak yang sangat membutuhkan kebutuhan dari hari ke hari, kebutuhan untuk mereka hidup dari hari ke hari. Namun kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa pasti mencukupkan. Dasar dari firman Tuhan, saya katakan Tuhan pasti mencukupkan, yaitu di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 20. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pun membuka Alkitab saudara. Di sini juga mari kita membuka. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat 20. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ini aku telah menerima semua yang perlu darimu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar daripada Rasul Paulus, bagaimana kehidupannya yang mencukupkan diri. Untuk kehidupan Rasul Paulus sendiri, Paulus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepadanya melalui pemberian yang dia butuhkan. Namun di sini Paulus tidak hanya sekedar mengungkapkan rasa terima kasihnya saja. Ada hal yang jauh lebih berharga. Pengajaran yang kita dapat dari sini, yang pertama adalah mencukupkan diri. Ini yang terpenting, kita mencukupkan diri, terlebih dalam masa-masa pandemi virus corona saat ini. Banyak yang tadi yang saya katakan, banyak yang ter-PHK, banyak yang dirumahkan, perusahaan banyak yang tutup, toko-toko banyak yang tutup. Nah, tetapi itu jelas mereka sebagai karyawan tidak mendapatkan upah lagi. Perusahaan yang tutup tidak ada pemasukan, mereka merasa rugi.
tapi kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa mencukupkan. Tadi firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, tetaplah imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena pemeliharaannya sungguh nyata, berkatnya sungguh luar biasa. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 tadi, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita belajar menteladani Rasul Paulus, bagaimana dia mencukupkan diri dengan apa yang ada, berpadanan dengan apa yang ada, tidak berlebih-lebihan. Belajar mencukupkan diri ini yang kita ambil pelajaran dari Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah mencukupkan diri dengan apa yang kita punyai? Paulus ingin memberikan pemahaman tentang pemeliharaan Tuhan atas hambanya dan juga kepada kehidupan umatnya, bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan sesungguhnya akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya kita tidak perlu khawatir dan takut ketika keadaan saat sekarang ini, situasi yang demikian rupa, banyak orang yang membutuhkan, bahkan mereka nekat melakukan hal-hal yang di luar nalar, begal, mencuri dan lain sebagainya. Namun kita tetap tinggal di dalam firman Allah, maka Tuhan katakan pasti mencukupkan dalam kebutuhan kita dari hari ke sehari. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, jangan lupa sekali lagi saya katakan, baca firman Tuhan setiap hari, renungkan dan lakukan apa menjadi perintahnya. Oleh sebab itu saya percaya di dalam firman Tuhan itu ada kepastian. Dengan iman kepada Tuhan, kita dimampukan untuk dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Keadaan apapun juga, kita harus bisa belajar untuk mencukupkan diri. Karena kalau kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, maka Tuhan pasti mencukupkan. Itu satu hal yang pasti. Sebagaimana Paulus mengungkapkan pengalaman hidupnya, dia telah merasakan bagaimana hidup yang berkelimpahan dan bagaimana hidup dalam kekurangan. Namun semuanya itu dapat dilaluinya sebab ada Tuhan yang selalu memampukannya untuk menjalani semuanya itu. Kita belajar sekali lagi, saya katakan kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus sebagai hambanya, dia belajar mencukupkan diri. Pelajaran dari ayat firman Tuhan ini kita teladani, kita belajar mencukupkan diri. Jangan kondisi situasi seperti sekarang ini kita malah berfoya-foya, kita malah akan berhambur-hamburkan keuangan kita. Jangan, belajar mencukupkan diri. Saat-saat sekarang ini justru kita semakin dekat dengan keluarga, dekat dengan Tuhan, dekat dengan anak-anak, suami, istri, keluarga, dan bahkan kita semakin membersihkan diri kita. Dianjurkan untuk sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Betul apa betul? Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, jangan memandang corona ini dalam sisi negatifnya, tapi kita pandang di sisi positifnya. Bukan positif terinfeksi dengan corona, tapi positif dengan keadaan seperti sekarang ini. Kita tinggal di dalam rumah, kita bisa dekat dengan keluarga yang dulunya jauh dari anak-anak, sekarang semakin dekat dengan anak-anak. Dulu yang sering kali tidak membaca firman Tuhan karena alasan sibuk bekerja, sekarang diliburkan. Ini kesempatan untuk kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Dan kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, maka firman Tuhan tadi berkata, kita akan dicukupkan
apa yang menjadi kebutuhan kita. Sikap yang selalu merasa kurang, ya, ini akan menjadi racun yang menyengsarakan kehidupan kita. Jadi apa yang sudah kita miliki itu kita nikmati, kita syukuri. Tapi kalau kita terus merasa kurang, akan menjadi racun yang menyengsarakan kehidupan kita. Walaupun kita sudah memiliki sesuatu untuk kita nikmati, namun kita justru selalu menyusahkan diri untuk terus mencari dan mengumpulkan yang padahal sebenarnya sangat, sampai kapanpun sikap yang selalu kurang dan belum cukup itu tak pernah dipuaskan. Selalu merasa kurang, ini akan menjadi racun dan menyengsarakan kehidupan kita. Belajar mencukupkan diri seperti Rasul Paulus. Kita apa yang sudah kita miliki saat ini, kita nikmati, kita syukuri. Dan kalau kita benar-benar mencari kerajaan Allah dari kebenarannya, maka kita tidak perlu mengejar-ngejar seperti itu. Tapi berkat Tuhan itu terus akan mengikuti kita dengan berlimpah. Mencukupkan diri dalam segala keadaan adalah bentuk rasa syukur dan iman kita kepada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Yang pertama ini belajar untuk mencukupkan diri. Kita percaya di dalam kehidupan Tuhan ada kepastian, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dengan iman kita. Mencukupkan diri dalam segala keadaan itu adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita miliki, kita nikmati, kita syukuri, maka kebahagiaan akan datang dalam hidup kita. Itu yang pertama yang kita bisa ambil dalam pelajaran dari pengajaran Rasul Paulus untuk mencukupkan diri. Yang kedua, saudara, mengambil bagian dari kesusahan orang lain. Nah, ini merupakan satu hal yang gampang dikatakan, tapi belum tentu orang mau melakukannya. Mengambil bagian dari kesusahan orang lain. Sukacita Paulus akan atas bantuan yang diterimanya dari jemaat Filipi justru adalah keterbukaan jemaat untuk ambil bagian dalam kesusahannya. Jemaat di Filipi sadar dan tahu bagaimana hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus ini memiliki satu kebutuhan, kesusahan tersendiri. Sehingga pemberian dari jemaat Filipi itu adalah keterbukaan jemaat untuk mengambil bagian dalam kesusahan orang lain. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga ambil bagian dari kesusahan yang lain? Kita diberkati Tuhan luar biasa. Mungkin kita sudah lebih daripada cukup. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas keterbukaan pikiran dan perasaan jemaat untuk memberi. Sudahkah kita melakukan hal seperti itu? Mengambil bagian dari kesusahan orang lain. Oh, si A itu membutuhkan sembako. Aku kok ada lebih, berkatku lebih. Kita mau membantunya. Itu artinya kita sudah mengambil bagian dari kesusahan orang lain. Beranikah kita memberi? Paulus menguatkan sikap jemaat yang terbuka untuk memberi itu. Bahwa sesungguhnya pemberian mereka itu tidak seberapa jika dibandingkan buah yang akan mereka terima dari ketulusan mereka memberi. Artinya, orang yang tulus hati memberikan pemberian atau persembahan kepada orang yang kesusahan, kita bisa mengambil kesusahan orang lain dengan memberi kepada mereka yang dibutuhkan. Itu justru akan membuat kita keuntungan yang luar biasa. Justru akan membuat kita mendapatkan buah yang akan kita terima dari ketulusan kita memberi. Apa itu buah yang akan kita terima? Yaitu buah-buah yang luar biasa, berkat kesehatan,
berkat materi, berkat apapun juga itu akan kita terima lebih daripada apa yang kita berikan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 17 dikatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi Rasul Paulus itu bersyukur atas keterbukaan jemaat di Filipi memberi kepada orang yang membutuhkan. Yang diartikan di sini bukan yang diutamakan Rasul Paulus, bukan pemberiannya, tapi buah dari pemberian itu yang makin memperbesar keuntungan jemaat di Filipi. Bagaimana dengan kita? Dan tidak kita mengambil bagian kesusahan orang lain untuk kita memberi apa yang mereka butuhkan. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Ketulusan umat untuk memberi kepada orang yang berkekurangan bukanlah hanya sekedar pemberian kepada sesama, namun itu juga adalah persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita selama ini? Apakah kita juga sudah memberi kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan? Sudahkah kita memberi kepada jemaat yang membutuhkan? Ini yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Dan tidak kita memberi dengan tulus. Tapi kalau kita percaya dengan firman Tuhan, maka dikatakan Rasul Paulus, bukan pemberian itu yang diutamakan, tapi buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Jadi ketika kita memberi dengan tulus, maka apapun pekerjaan kita pasti diberkati luar biasa. Makin diberkati dengan kesehatan, makin diberkati dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan sebab itu, mari kita jangan takut untuk memberi kepada orang yang membutuhkan, mengambil bagian dari kesusahan orang lain. Kita tahu bukan semakin berkurang ketika kita memberi, tapi justru semakin kita bertambah berkat yang luar biasa. Di dalam ayat 18 dari Filipi pasal 4, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Terlebih ketika kita memberi pada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, memberi kepada hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan, itu merupakan persembahan yang harum, dikatakan, yang disukai, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ini luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara yang kasih Tuhan, kita dalam hal memberi jangan takut-takut, karena Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius pasal 25 ayat 40, dikatakan demikian. Matius pasal 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Aku di situ besar, artinya itu aku itu adalah Yesus. Saudaraku punya besar itu adalah saudara Yesus. Ketika kita mengambil bagian kesusahan orang yang membutuhkan, itu sama artinya kita melakukannya untuk Tuhan. Itu jelas firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Dikatakan paling hina berbicara tentang kesusahan, tentang orang yang rendahan, artinya orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Itu ambil bagian kita untuk memberi kepada dia. Itu sama dengan kita melakukannya kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir, saudaraku, untuk melakukan hal pemberian, karena kita yakin iman kita bahwa Tuhan masih mencukupkan. Pikiran dan hati yang terbuka untuk ambil bagian dari kesusahan orang lain
adalah yang diharapkan Tuhan kepada kita, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang turut merasakan dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Yesus sendiri rela menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, mari kita meneladani dari Rasul Paulus ini untuk berani mengambil bagian kesusahan dari orang lain. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Belajar untuk menjadi orang yang murah hati seperti Bapa juga adalah murah hati. Nah, kita tidak akan berkekurangan dan menjadi miskin karena memberi kepada yang berkesusahan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan dan yang akan memenuhi segala keperluan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita lihat contoh uang pecahan 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Mungkin tidak begitu berarti di rumah kita, karena selalu tergeletak di tempat yang sama dari hari ke hari. Namun perhatikan baik-baik, di luar rumah kita ada orang yang begitu membutuhkan itu. Selisih harga 500 di pasar saja, pasar tradisional, begitu berharga bagi penjual. Padahal sampai di rumah uang itu menjadi tidak berharga. Nah, maukah kita anak Tuhan ambil bagian dari kesusahan orang lain? Mungkin bagian ini ibu-ibu atau bapak-bapak yang ke pasar seringkali menawar sayur, menawar apa saja di pasar tradisional. Itu selisih 500 rupiah aja masih ditawar. Padahal ketika sampai di rumah, wecer 500 itu mungkin tidak berharga, digeletakkan begitu saja di tempat yang sama. Tapi bagi penjual di pasar tradisional, 500 rupiah itu sangat berharga bagi mereka. Itu kadang masih ditawar, bayar kembalinya mungkin 1.000 atau 2.000, tapi kembalinya tidak ada, yang ada cuma 1.000 aja, itu masih ditagih yang 1.000. Itu kadang-kadang di pasar terjadi hal seperti itu. Kita ambil bagian itu 1.000 rupiah atau 500 rupiah, itu sangat berharga bagi penjual di pasar tradisional. Di sini ada ibu-ibu, mungkin di rumah juga ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering belanja di pasar. Apakah hal itu pernah terjadi dalam hidupanmu? Ingat, receh 500 rupiah itu berharga bagi pedagang pasar tradisional. Tapi bagi kita tidak perlu mengutak-ngatik, hanya selisih 500 saja diperdebatkan. Kalau perlu kita membayar lebih karena kita anak-anak Tuhan, kita tahu Allah kita selalu mencukupkan segala keperluan kita. Kita ambil bagian kesusahan orang lain yang sangat membutuhkan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, ayat yang terakhir kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7. 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya, ketika kita lahir ke dunia, itu kita tidak membawa apa-apa. Kita telanjang bulat, tidak membawa apa-apa. Hanya ketika kita hidup menjadi manusia, lahir menjadi manusia, terus dan terus menjadi anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai kita keluar, artinya kita mati, kita tidak membawa apa-apa, hanya baju satu sekal, yang itu pun dipakaikan oleh orang lain. Jadi apa gunanya ketika kita mengumpulkan harta yang begitu banyak, kita tidak akan bisa membawanya.
Tapi seringkali terjadi di pasar tradisional tadi yang saya katakan, uang 500 saja diperdebatkan. Parkir hanya 1000 saja diperdebatkan. Berapa banyak orang yang memperdebatkan hanya uang parkir. Justru kita tuh harus berani memberi lebih, karena selisih 1000-2000 bagi tukang parkir itu menyenangkan. Saya kalau memberi tukang parkir yang bekerja, memberi aba-aba, mencarikan tempat, saya kasih parkir 5.000. Itu pun apa katanya? Matur nuwun bos, kita diboskan. Gitu. Tapi kalau memang ada tukang parkir yang diam saja, kalau kita mau pergi dia free minta, itu hanya tak kasih 2.000 karena dia tidak bekerja. Itu namanya orang malas. Tapi kalau orang yang menyukakan hati kita memberi tempat parkir, saya berani ngasih 5.000, kadang-kadang lebih dari 5.000. Karena apa? Karena saya merasa diberkati juga. Jadi kita didoakan oleh mereka. Kata-kata mereka itu merupakan doa bagi kita. Jadi saudaraku, yang demikian, dua hal ini kita bahas dari kita pasti dicukupkan. Kita kesimpulannya bahwa marilah kita yang merasa diberkati Tuhan ambil bagian untuk membantu mereka yang berkekurangan. Amin. Ya, tim musik, pujian, sehingga nanti ke depan kita akan naikkan pujian Allahku kan mencukupi. Mungkin singer pujian apa? Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kehendak dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Ajaib. Tiada yang mustahil baginya. Atas segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung jawabnya di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian ini merupakan iman kepada kita bahwa Allah kita pasti akan memenuhi, mencukupkan segala keperluan, segala kebutuhan kita di dalam Yesus Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita pakai, apa yang akan kita butuhkan, sebab di dalam janji Tuhan ada kepastian. Oleh sebab itu mari kita belajar meneladani dari Rasul Paulus bahwa kita belajar untuk mencukupkan diri dan belajar untuk mengambil bagian kesusahan orang lain. Kita harus berani memberi karena kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Itu tidak akan membuat kita kekurangan, tapi justru kita mendapat keuntungan yang besar dengan pemberian yang tulus kepada orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu, ikrarkan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati, merupakan iman percaya kita. Allahku kan memenuhi
Rohku tak memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan di dalam Yesus. Di dalam Yesus Tuhan. Itulah Bapak iman percaya kami. Kami percaya Tuhan akan memenuhi segala keperluan kami. Allah akan mencukupi segala kebutuhan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah mendengar dan menerima firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Meteraikan firman Tuhan di dalam roh hati kami ya Tuhan. Meteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga firman Tuhan benar-benar menjadikan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Kau berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka, jamah hati pikiran mereka, sehingga mereka benar-benar bertumbuh dan berbuah-buah dengan lebatnya dalam iman mereka. Karena mereka tidak akan khawatir lagi dan tidak akan takut lagi, karena Allah akan memenuhi segala keperluan dan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang akan menyempurnakan firman Tuhan di dalam hidup umat-Mu masing-masing secara pribadi, lepas pribadi. Hamba sudah berhenti berbicara, namun Roh Kudus Engkau terus berkata-kata kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kita sudah mendengar dan menerima berkat firman Tuhan, pesan Tuhan pada saat sekarang ini, situasi kondisi yang tidak menguntungkan, di mana wabah COVID-19 masih ada. Namun kita percaya di dalam firman Tuhan ada kekuatan tersendiri. Di dalam firman Tuhan ada kuasa yang melindungi, membentengi kita dari semua sakit penyakit yang menular, termasuk virus corona.
Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, selesai ibadah ini, kita akan lanjut pelayanan kami, yaitu melaksanakan tugas pelayanan perjamuan kudus. Seperti minggu yang lalu, kita akan laksanakan perjamuan kudus melalui door to door. Jadi, saya harap Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan melihat tayangan ibadah online ini, harap mempersiapkan diri. Jadwal akan seperti minggu yang lalu yang sudah dijadwalkan. Saat kami akan datang melayani Bapak Ibu Saudara dalam perjamuan kudus. Betul, siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara untuk menerima kunjungan kami dalam pelayanan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, saya akan berpesan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, tetaplah menjaga kesehatan, menjaga jarak. Jangan lupa terus cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan berjaga kesehatan saudara dengan melakukan vitamin-vitamin, yaitu khususnya vitamin C, vitamin E yang terdapat di dalam buah-buahan dan sayur. Lakukan itu supaya kita tetap sehat dan dapat melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri, kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kembali dan terima kasih atas anugerah dan kemurahan-Mu. Engkau sudah berfirman kepada kami, memberkati setiap kami, umat-Mu yang mendengar dan menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, dan beserta para anggota Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka, para pemimpin bangsa kami, agar mereka memimpin dengan baik dalam kondisi yang tubuh yang sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, berkati, bentengi para pemimpin bangsa ini dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit menular di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para aparat keamanan, baik TNI, Polri, Satpol PP, yang menjaga keamanan negara kami Indonesia ini, di mana saat-saat sekarang ini banyak kejahatan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan tolong, Engkau berkati aparat keamanan ini, berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka benar-benar melakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, sehingga bangsa kami, negara kami Indonesia ini menjadi aman, tentram, dan kami boleh menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami satukan hati kami berdoa untuk para dokter dan para medis yang menangani orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona. Tuhan tolong berkati para dokter dan para medis ini, jaga lindungi mereka di kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa darah Yesus membungkus kehidupan mereka, sehingga mereka dijauhkan dari sakit penyakit menular. Meskipun mereka menangani orang-orang yang terinfeksi, namun mereka tidak akan tertular, karena kuasa darah Yesus membentengi mereka di dalam nama Yesus. Sehingga virus corona ini Tuhan, bila Engkau angkat dan lenyap dari bumi Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan berkat kasih Tuhan. Begitu juga kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memimpin dalam ibadah raya pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan tolong berkati setiap kami, umat-Mu yang mendengar, umat-Mu yang melihat, umat-Mu yang menerima berkat firman Tuhan. Biarlah mereka menjadikan pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi rema dalam kehidupan mereka, dan berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong memberkati perjalanan pulang kami, tibakan sampai di rumah masing-masing dengan selamat, serta tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga memberkati Tuhan umat-Mu yang ada di rumah. Kiranya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu atas kami semua yang mendengar dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedangkan tangan-Mu, terimalah dengan iman-Mu berkat, rahmat, nikmat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga,
berkat cinta kasih dan kasih sayangnya yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan, persekutuan kekuatan di dalam Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah wajah Tuhan senantiasa menyinari engkau, hingga diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah ibadahmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga rasa kita tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus memberkati.